Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kita di acara Bincang-Bincang Bersama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan dan mengupas tuntas apa itu core value berakhlak. Nah, core value berakhlak ini biasa kita terapkan di instansi-instansi pemerintah dan kita akan melihat bagaimana implementasinya di Mahkamah Agung itu sendiri. Sebelum itu, saya selaku host di sini perkenalkan nama saya Utari dari Pengadilan Negeri Liwa. Dan saya sudah mendatangkan 3 narasumber kita yang sangat hebat tentunya. Marilah kita perkenalan dulu karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan satu-satu dulu dengan narasumber yang hebat kita. Yang pertama, narasumber pertama kita yaitu dari Mbak Sefti Kurniasih dari Badan Urusan Administrasi. Kepada Mbak Seti, halo Mbak Seti. Halo Mbak Utari. Halo, semoga sehat selalu ya Mbak Seti. Kemudian kita perkenalkan ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Yuli Kurniasi dari Pengadilan Negeri Sarolangun. Halo Mbak Yuli. Halo Mbak Utari. Halo Mbak Yuli, semoga sehat selalu kita semua ya. Dan narasumber ketiga yaitu Mbak Mutia dari Pengadilan Agama Kepahyang. Halo Mbak Mutia. Halo Mbak Utari. Halo juga. Oke, semua narasumber udah kita perkenalkan ya. Jadi kita tuh akan membahas apa sih nilai core value berakhlak di Mahkamah Agung itu sendiri. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu core value akhlak. Mungkin boleh ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu core value berakhlak ya, Mbak Yuli. Boleh jelaskan sedikit nggak sih apa sih dari yang dimaksud dengan nilai core value berakhlak itu, Mbak Yuli? Oke, terima kasih Mbak Utari. Sebelumnya saya akan memberitahu pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Jokowi resmi meluncurkan core value aparatur sipil negara yaitu berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN Indonesia yang profesional. Core value berakhlak itu sendiri merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, accountable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih Mbak Yuli atas penjelasannya. Jadi kita tahu ya, berakhlak core value itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Oke, sebelum itu selanjutnya yaitu kita akan bahas satu persatu dari nilai-nilai core value ini, bagaimana implementasinya kita akan bahas per satu-satu. Yang pertama dari berorientasi pelayanan dulu ya. Jadi bagaimana sih implementasi orientasi pelayanan di tempat satker rekan-rekan sekalian? Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Mutia. Bagaimana implementasi dari orientasi pelayanan di tempat kerja sana, Mbak Mutia? Baiklah, terima kasih Mbak Utari atas kesempatannya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa berorientasi pelayanan itu kita harus memahami, mematuhi, ramah, cekatan, sopan, solutif, dan perbaikan tiada henti. Di satker kita, khususnya pada bagian PTSP atau pendaftaran, saya ditempatkan di bagian itu. Kita harus menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Saat pendaftaran, para pihak datang, kita harus memahami kebutuhan dan ditanyakan keperluannya secara informatif, agar para pihak memahami apa yang ingin dia tanyakan dan apa yang ingin dia daftarkan. Mungkin cukup itu, Mbak Utari. Baik, terima kasih Mbak Mutia atas penjelasannya. Jadi berorientasi itu kita harus menerapkan 5S ya dalam pelayanan kita dan memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, berakhlak selanjutnya yaitu yang kedua yaitu akuntabel. Jadi apa itu akuntabel? Boleh kita minta narasumber yang kedua kita, Mbak Septi ya. Mbak Septi silahkan
menjelaskan bagaimana itu kita harus berperilaku dengan bercore value akhlak yang akuntabel. Silahkan Mbak Septi. Baik, terima kasih Mbak Utari. Untuk akuntabel sendiri, ada nilai-nilai dasarnya. Yang pertama ada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun penerapannya di Satker saya, karena saya jabatannya sebagai pengelola barang milik negara, jadi menggunakan barang milik negara sesuai dengan fungsinya, misalkan digunakan untuk keperluan kantor, kemudian mematikan peralatan elektronik ketika sudah selesai digunakan, dan membersihkan secara teratur begitu. Kemudian melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, karena saya di pengelola barang negara nantinya menyusun laporan barang milik negara, maka menyajikan laporan barang milik negara sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Begitu Mbak Utari. Baik, terima kasih Mbak Septi atas penjelasannya. Jadi akuntabel tuh kita harus menggunakan barang milik negara kita dengan baik dan menjaganya dengan sebaik mungkin ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas core value berakhlak yang ketiga yaitu kompeten. Jadi bagaimana sih kompeten itu diterapkan di Mahkamah Agung itu sendiri? Saya ingin ke narasumber Mbak Yuli. Dipersilakan Mbak Suli untuk membantu menjelaskan bagaimana kompeten itu diimplementasikan. Oke, terima kasih Mbak Utari. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan nilai-nilai kompeten, yaitu nilai kompeten itu merupakan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di sini saya mencoba untuk mengimplementasikan kompeten itu seperti apa di pengadilan yang saya tugasi, yaitu dengan cara mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Kemudian saya juga membantu teman-teman atau rekan-rekan yang membutuhkan. Lalu saya selalu mencoba untuk meningkatkan kompetensi diri saya untuk kebaikan di kantor pengadilan saya yang sedang saya tugasi. Begitu, seperti itu Mbak Utari. Baik, terima kasih Mbak Yuli atas penjelasannya. Jadi dari situ kita tahu bahwa kompeten itu kita harus melaksanakan tugas dan dengan sebaik-baiknya dan menjawab tentang perubahan yang ada. Baik, kita lanjut ke nilai core value berakhlak selanjutnya yaitu harmonis. Jadi apa sih itu harmonis? Saya ingin ke narasumber Mbak Mutia. Silahkan Mbak Mutia bantu menjelaskan apa itu harmonis. Baiklah, terima kasih Mbak Utari. Nilai-nilai dasar harmonis meliputi menghargai, suka menolong, membangun lingkungan kerja kondusif, komunikatif, menjaga perasaan, dan tidak emosional. Di tempat saya bekerja sendiri, yaitu Pengadilan Agama Kepahyang, kita harus saling tolong-menolong. Karena di bagian PTSP, tepatnya, pada saat pendaftaran itu ada dua orang untuk di bagian pendaftaran. Sedangkan para pihak yang datang itu sangat banyak sekali. Ya, kita harus saling tolong-menolong, yaitu membantu. Bagian pendaftaran kita bisa membantu orang-orang dan memberikan informasi yang informatif terhadap para pihak bahwa memang pengantrian itu harus dengan lancar dan harus sabar dan menolong rekan kerja lain untuk membantu memahami para pihak dan menghargai dan saling menghargai sesama rekan kerja. Mungkin cukup itu, Mbak Utari. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Mutia. Jadi kita tahu bahwa harmonis itu kita harus membangun kinerja kerja yang kondusif di lingkungan kerja kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai core value berakhlak yaitu loyal. Saya ingin ke narasumber Mbak Yuli. Bagaimana sih implementasi loyal di lingkungan kerja Satker di sana Mbak Yuli? Silakan Mbak Yuli. Baiklah, terima kasih Mbak Utari. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan implementasi loyal itu seperti apa.
Loyal itu nilai-nilainya merupakan yang pertama itu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Di sini berarti kita sebagai ASN itu harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di sini saya mencoba untuk mengimplementasikan nilai-nilai loyal di kantor saya bertugas, yaitu dengan melakukan tugas yang diberikan atasan dengan rasa ikhlas, harus dengan rasa ikhlas, terus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita kebetulan saya di sini ditempatkan di PTSP bagian hukum, sehingga pekerjaannya itu biasanya saya menerima orang yang ingin membuat surat keterangan berdiri. Di sini kita sebagai ASN harus menolak apabila ada seseorang yang ingin memberikan suap ataupun sesuatu. Jadi kita sebagai ASN harus menjaga nama baik instansi kita. Seperti itu, Mbak Utari. Baik, terima kasih Mbak Yuli atas penjelasannya. Jadi, kita tahu bahwa loyal itu kita harus berdedikasi dan setia kepada ideologi-ideologi untuk memegang jabatan dan profesi kita sebagai ASN yang baik. Nah, selanjutnya kita akan core value beralat selanjutnya, yaitu adaptif. Apa itu adaptif dan bagaimana implementasinya? Saya minta ke narasumber Mbak Septi untuk bantu menjelaskan. Silakan Mbak Septi. Baik, terima kasih Mbak Utari. Untuk adaptif sendiri, nilai-nilai dasarnya terdiri dari yang pertama ada cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, yang terakhir ada bertindak proaktif. Nah, untuk penerapannya sendiri, pada instansi saya, yaitu di Biro Perlengkapan Mahkamah Agung, pada tahun 2021 terdapat transformasi dari aplikasi bernama Isadewa. Jadi aplikasi itu digunakan untuk pengelolaan barang milik negara. Jadi nanti kalau misalkan satker akan mengajukan penghapusan, kemudian tentang pengelolaan barang milik negara itu bisa diajukan melalui online, melalui aplikasi Isadewa. Kemudian untuk tahun ini juga Mahkamah Agung penyusunan laporan keuangannya melalui aplikasi Sakti, yang tadinya kan kita ada aplikasi pengelolaan BMN, Simak BMN sendiri, kemudian ada Saiba untuk keuangan, kemudian ada lagi persediaan. Nah, sekarang aplikasi-aplikasi itu digabungkan jadi satu, dari Direktorat Jenderal Keuangan jadilah aplikasi Sakti. Jadi semuanya ke aplikasi yang tadi ini digabungkan sudah terintegrasi menjadi satu aplikasi, yaitu Sakti. Jadi lebih mudah untuk pengaksesannya karena bisa diakses melalui website, tidak melalui aplikasi di komputer lagi. Begitu, Mbak Utari. Baik, terima kasih Mbak Septi. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sudah terekam di satu aplikasi, yaitu Sakti. Dan dari adaptif ini kita mengetahui bahwa kita harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas kita untuk masa depan instansi Mahkamah Agung itu sendiri. Baik, selanjutnya kita ke core value berakhlak yang paling terakhir, yaitu kolaboratif. Jadi apa itu kolaboratif dan bagaimana implementasinya? Saya ingin ke narasumber Mbak Mutia. Silakan Mbak Mutia untuk menjelaskannya. Terima kasih Mbak Utari. Nilai-nilai dasar kolaboratif itu sendiri memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi ini sendiri tidak hanya dilakukan pada rekan-rekan kerja saja, tapi juga di berbagai pihak di luar lembaga kita. Jika kolaboratif kita di satuan kerja, kita bersinergi untuk membangun satuan kerja yang lebih baik lagi. Sedangkan kolaborasi di luar lembaga,
kita pernah mengikuti dan bekerja sama dengan Pemda Kepahyang serta KUA Kepahyang untuk mengikuti isbat nikah terpadu, di mana orang-orang di Kepahyang yang belum memiliki buku nikah didaftarkan di sana, didaftarkan di pemerintah daerah Kepahyang dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Kepahyang agar mendapatkan buku nikah di KUA. Di sana kita telah mendaftarkan 40 pasangan, kurang lebih 40 pasangan yang belum tercatat di KUA dan untuk mendapatkan buku nikah. Nah, itu adalah contoh kolaborasi antara Pengadilan Agama Kepahyang dengan lembaga luar. Cukup itu, Mbak Utari. Wah, jadi di sana udah saling kerjasama ya dengan instansi lain. Banyak sekali kerjasamanya. Jadi kita tahu bahwa kolaborasi itu kita nggak harus bekerja sendiri, tapi kita bisa bekerja sama dengan instansi lainnya sehingga kinerja kita semakin maju. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita mengenai bervalue, berakhlak itu yang kita implementasikan di satker kita masing-masing. Jadi dari perbincangan kita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core value ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian core value ASN ini salah satunya menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada instansi tingkat pusat maupun juga tingkat daerah, namun juga sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo bahwa ASN bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core value yang sama. Setuju semuanya narasumber? Setuju, Mbak Utari. Kita semua adalah ASN yang tentunya harus berperilaku sesuai dengan budaya nilai-nilai core value berakhlak. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Mbak Septi, Mbak Mutia, dan Mbak Yuli yang sudah bergabung bersama kami di acara podcast kita hari ini. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.